yaitu di sini membahas mengenai pokok-pokok manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis. Nah, strategi itu sendiri merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa mengikat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir sama dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan analisis dan pengamatan lingkungannya. Seperti itu. Manajemen strategi itu sendiri terdiri dari dua elemen, yaitu formulasi strategi dan implementasi strategi. Di mana formulasi strategi ini terdiri dari organisasi yang menentukan visi misi, arah strategi, dan sasarannya. Sedangkan untuk elemen manajemen strategi implementasi ditetapkan oleh struktur sumber daya manusia dan sistem organisasi. Mengapa sih perencanaan strategi itu penting? Dalam perencanaan strategi, sebuah organisasi atau perusahaan melakukan proses pendefinisian strategi dan membuat keputusan mengenai pengalokasian sumber daya guna menjalankan strategi tersebut. Nah, perencanaan strategi ini sangat membantu memberikan kesadaran tentang arah yang dituju perusahaan, menjaga kesinambungan perusahaan tersebut, serta memudahkan pendelegasian dan proses terjadinya kepemimpinan yang efektif. Perencanaan strategi yang diimplementasikan dengan baik merupakan salah satu kunci untuk memastikan bahwa sebuah organisasi siap menghadapi tantangan akibat perubahan yang semakin cepat lajunya di masa depan. Nah, perencanaan strategi dan implementasi yang dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis didukung dengan budaya dan sesuai dan kepemimpinan yang efektif, melibatkan partisipasi yang luas dan kepemimpinan yang efektif melibatkan partisipasi bagi anggota organisasinya serta dikomunikasikan secara tepat ke seluruh organisasi akan memudahkan organisasi mencapai visi misi serta sasaran strategi yang telah ditetapkan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke sesi berikutnya, manajemen strategi dan perumusan misi-misi. Proses penerapan manajemen strategi mempunyai kerangka maupun pendekatan yang berbeda dari organisasi ke organisasi serta dari penulis ke penulis yang lainnya yang sangat dipengaruhi oleh situasi, konsepsi atau pemikiran serta pertimbangan aspek praktis dalam penerapannya. Kerangka dasar yang digunakan adalah panduan umum untuk menerjemahkan pendekatan konseptual menjadi kegiatan sehari-hari yang lebih membumi. Nah, kerangka dalam berpikir manajemen strategi terdiri dari 3 bagian tahap, yaitu arsitektur strategi, di mana pada tahap ini diadakan sintesa terhadap masukan strategi, baik berupa arahan maupun
besaran. Proses ini merupakan rancang bangun dan arsitek dari strategi lebih ke arah proses apanya strategi. Tahapan dari arsitek strategi itu sendiri terdiri dari 3, yaitu destinasi strategi, pemikiran strategi, serta formasi strategi. Yang kedua, eh, kerangka dasar dari pemikiran manajemen strategi itu adalah transformasi strategi, yang dimana terdiri dari proses komunikasi strategi yang membantu ukuran-ukuran dan sesuai dan menyelaraskan dengan strategi, kemudian menyangkut penyelarasan serta implementasi. Yang ketiga, implementasi strategi merupakan proses eh, bagaimananya strategi. Prosesan ini melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dikerahkan untuk melaksanakan strategi tersebut. Seperti itu. Lanjut ke sesi berikutnya mengenai manajemen strategi perspektif umum. Dalam bidang ekonomi, khususnya di lingkungan bisnis yang mengembangkan manajemen secara teoritis dan praktis, manajemen strategi telah cukup lama dikenal dan dikembangkan. Kini, manajemen strategi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dilakukan karena pengambilan keputusan yang akan menentukan apakah suatu perusahaan itu unggul dan dapat bertahan hidup atau menghadapi kematiannya disebut juga dengan manajemen strategi. Nah, perjalanan strategi dan perkembangannya dari dasar-dasar pengetahuan mikroekonomi mengenai pemikiran strategi dapat ditelusuri mundur paling sedikit sampai Albert Schweitzer lahir yang aktif dan berpengaruh pada akhir tahun 1950-an. Nah, manajemen strategi ini merupakan rasionalisasi yang komprehensif tentang isu-isu yang dihadapi oleh eksekutif dalam kepemimpinannya di masa depan. Manajemen strategi juga merupakan integrasi filosofi manajemen yang paling akurat menuju kesatuan dan pendekatan terhadap kewajiban-kewajiban kepemimpinan yang sifatnya organisasional. Tugas dari manajemen itu sendiri apa sih? Nah, tugasnya ini manajemen strategi memiliki pengertian dengan muatan yang banyak, baik secara teoritas maupun dalam praktik manajemennya. Bahkan seorang ilmuwan yang bernama Thomson membagi ke dalam 5 tugas pokok yang patut dikuasai oleh setiap manajer agar dapat memandu langkah strategis organisasinya. Yang pertama itu mengembangkan visi, misi, dan strategi. Yang kedua mendapat tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menciptakan satu strategi mencapai sasaran. Yang keempat, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi tersebut. Dan yang terakhir, mengevaluasi strategi dari pengalaman yang telah diimplementasikan tadi. Nah, berdasarkan tujuan konsep strategi tersebut, maka strategi perusahaan dapat didefinisikan sebagai alat bagi perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Bisa juga didefinisikan sebagai seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh perusahaan sebagai hasil pengkajian mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, dan pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan yang dipilih oleh perusahaan. Lanjut ke sesi berikutnya mengenai peran budaya dalam manajemen strategi. Nah, budaya ini adalah seperangkat pemahaman penting yang dimiliki, diyakini, serta diterapkan oleh anggota komunitas yang sama. Budaya terdiri dari serangkaian nilai, ide-ide, persepsi,
referensi, konsep moralitas, kode perilaku yang nantinya akan menciptakan kekhasan di antara kelompok manusia tersebut. Sedangkan organisasi sendiri merupakan suatu platform di mana individu dari berbagai latar belakang bersatu dan bekerja sebagai unit kolektif untuk mencapai tujuan bersama dan target tertentu. Sedangkan budaya organisasi itu sendiri adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam satu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Nah, selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, dan nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawannya. Nah, karakteristik dari budaya perusahaan menurut Lutnas, karakteristik penting dalam budaya organisasi mencakup sebagai berikut. Di sini saya nggak bisa nyebutin semua ya, paling cuman beberapa, yaitu yang pertama ada keteraturan perilaku yang dijalankan, seperti pemakaian bahasa atau terminologi yang sama, terus ada juga norma seperti standar perilaku yang ada pada suatu organisasi atau komunitas. Kemudian nilai yang dominan seperti mutu produk yang tinggi atau efisiensi yang tinggi. Kemudian ada filosofi seperti kebijakan bagaimana karyawan diperlakukan. Ada juga aturan seperti tuntutan bagi karyawan baru untuk bekerja di dalam organisasi serta lain sebagainya. Lanjut ke sesi berikutnya mengenai riset dalam manajemen strategi. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisa data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi, dan solusi yang mungkin efektif atau efisien di bidang pemasaran perusahaan. Nah, pada dasarnya riset dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada basic research atau penelitian dasar, di mana penelitian tersebut mengembangkan suatu teori atau konsep dalam bidang tertentu. Kemudian ada applied research atau penelitian terapan yang berkaitan dengan suatu penerapan teori untuk mendapatkan perbandingan hasil kinerja atau menghasilkan suatu produk yang membantu manusia. Nah, karakteristik riset menurut para ahli dari definisi-definisi riset menurut para ahli tersebut jelas bahwa riset adalah suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengimplementasikan informasi untuk menjawab pertanyaan. Tetapi untuk mengkualitaskannya sebagai riset, proses harus mempunyai karakteristik tertentu, yaitu harus sejauh mungkin terkontrol, pasti dan hati-hati, sistematik, valid, dan dapat diverifikasi, empiris, serta kritis. Begitu. Nah, peran riset dalam manajemen strategi ada apa aja sih? Dalam dunia bisnis, kegiatan riset atau penelitian umumnya memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama ada untuk meminimalkan risiko kegagalan dalam pelaksanaan rencana. Yang kedua ada memantau pelaksanaan setelah diimplementasikannya rencana. Yang ketiga, memberikan informasi bagi para pengambil keputusan dalam menyusun strategi. Terus yang keempat, memberikan landasan saat menentukan haluan.
yang mungkin ingin dicapai dalam perumusan sasaran. Dan yang terakhir, peran riset dalam manajemen strategi itu ada memberikan ukuran saat mengevaluasi kinerja setelah dirumuskannya strategi. Nah, ada beberapa sumber informasi. Yang pertama itu manusia sebagai sumber, yang kedua sumber-sumber dokumenter, dan yang ketiga sumber-sumber persepsi. Lanjut ke materi terakhir, yaitu mengenai strategi dalam peningkatan daya saing perusahaan. Nah, definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis ini bisa merupakan perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Pengertian strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan. Yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan organisasi. Nah, agar konsep organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap orang dalam organisasi itu harus mengerti konsep strategi dan penjabarannya. Terus proses pengambilan keputusannya harus searah dengan pelaksanaan strategi. Kemudian diperlukan adanya suatu metode pengukuran performa yang terstruktur dan hasil pengukuran yang diperoleh dijadikan sebagai peringatan awal atau tolak ukur. Nah, ini bisa menjadi acuan bagi seluruh anggota organisasi. Pendekatan MSDM strategi organisasi memerlukan sumber daya manusia atau SMD untuk memiliki keahlian dan kemampuan yang unik dibandingkan dengan kemampuan SDM perusahaan pesaing, yaitu SDM yang berkualitas yang mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Nah, manajemen sumber daya manusia ini merupakan terminologi baru dari manajemen personalia. Manajemen personalia yang kita kenal dengan MSDM tradisional, karyawan hanya dipandang sebagai bagian dari faktor produksi organisasi saja. SDM dalam organisasi telah ditempatkan sebagai elemen kunci aset utama dan mitra strategi bagi organisasi dengan tidak menafikan sumber-sumber di luar itu. Begitu. Terus ada perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan salah satu fungsi dari MSDM yang berorientasi pada upaya menyusun langkah-langkah strategi, menyiapkan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara tepat dan jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia perusahaan di posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Nah, konsep daya saing perusahaan, suatu perusahaan dikatakan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif adalah ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaingnya. Bisa dengan melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, suatu keunggulan kompetitif muncul ketika sebuah perusahaan dapat menghasilkan produk yang sama dengan yang dihasilkan pesaingnya dengan biaya yang lebih rendah atau menghasilkan produk jasa yang berbeda dan lebih baik daripada yang dihasilkan oleh pesaingnya. Seperti itu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Saya akhiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.